Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11 IPS 1. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman kelas 11 IPS 1? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini harus tetap jaga kesehatan ya, teman-teman. Tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan keluar rumah ya kalau nggak ada keperluan. Siap. Baik Bapak. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari pertemuan selanjutnya, yakni materi baru mengenai APBN dan APBD. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, teman-teman, biar lebih berkah, biar lancar hingga kedepannya pada pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agamanya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, untuk absensi pembelajaran pada pagi hari ini akan Bapak letakkan di dalam kolom room Zoom chat. Jadi nanti diharapkan teman-teman kelas 11 IP 1 mengisi link absen atau mengisi presensi absen pada pembelajaran pada pagi hari ini di saat pembelajarannya sedang berlangsung maupun nanti akan Bapak tunggu hingga pukul 12 siang nanti. Untuk menghemat waktu langsung aja Bapak akan membagikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai APBN dan APBD. Sebelumnya share Bapak apakah terlihat? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai APBN dan APBD. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari pengertian APBN APBD, tujuan APBN APBD, fungsi APBD dan APBN, sumber penerimaan negara dan daerah, jenis pengeluaran negara dan daerah, mekanisme penyusunan APBN dan APBD, dan yang terakhir pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Nah, di sini teman-teman kelas 11 IPS 1 tahu nggak ini ada gambar apa aja? Boleh nih dijawab dari teman-teman. Saya mau jawab Pak yang pertama Pak. Yang pojok kiri, iya boleh itu. Yang pertama itu ada bantuan sosial Pak atau BLT Pak. Iya. Bantuan langsung tunai. Ya, selanjutnya mungkin yang sebelah kanan nih ada Bapak Presiden. Itu kalau tidak salah ya Pak, pembangunan jembatan di tol. Saya lupa nama tol ya. Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut nih, ada 3 gambar lainnya. Ada yang bisa menjawab? yang pojok kanan itu bantuan kuota buat para siswa maupun mahasiswa serta dosen, Pak. Ya, lanjutnya nih. Terus yang ada pesawat, yang ada pesawatnya itu pemberian vaksin Pak. Apa? Vaksin kemarin. Oh iya, dan yang terakhir ada yang bisa menjawab? Iya, ini yang terakhir ini ada orang sedang bayar pajak ya, teman-teman. Nah, lanjut nih. Nah, di gambar selanjutnya ada orang lagi bayar di Samsat. Nah, yang di bawah ada hotel dan yang paling kanan itu ada fasilitas umum yang ada di Gelora Bung Karno atau di kawasan DKI Jakarta. Nah, apa sih hubungannya ke dua slide tadi atau ke beberapa gambar tadi? Kalau kita balik lagi ke gambar yang pertama, ini itu merupakan sektor-sektor atau sektor-sektor atau bagian-bagian yang mencakupi pemerintah pusat atau negara. Seperti ini, bantuan sosial tunai atau BST atau bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah pada saat pandemi sekarang. Lalu yang sebelah kanan atau yang ada Bapak Presiden kita, itu ada pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa dengan ikonnya yaitu jembatan Kalikuto. Nah, yang bawahnya itu ada pengiriman vaksin yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu ada orang bayar pajak dan ada bantuan kuota subsidi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah,
di slide ini atau di kelima gambar ini merupakan salah satu contoh beberapa pengeluaran negara yang di mana dimasukkan ke dalam atau ada di dalam APBN itu sendiri. Sedangkan di slide selanjutnya ini merupakan salah satu contoh pengeluaran dan pemasukan dari APBD itu sendiri. Kayak misalnya ini bayar di Samsat, berarti kan adanya penerimaan pajak atau pajak kendaraan. Nah, itu tuh masuk nanti ke dalamnya dalam APBD. Lalu yang ini ada pajak hotel, dan yang terakhir pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Dia akan mengeluarkan APBD DKI Jakarta. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian APBN dan APBD. Apa sih itu APBN dan apa itu APBD, teman-teman? Nah, APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, APBN ini merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Nah, biasanya itu APBN ini dirancang tiap tahun, teman-teman, atau dirancang setiap tahun. Jadi perancangan era APBN ini siklusnya itu sangat lama dan membutuhkan waktu yang nggak cuma sebulan atau nggak cuma 2 bulan. Jadi emang lama nih buat merancang dari APBN itu sendiri, karena nantinya APBN ini akan digunakan untuk tahun berikutnya kan. Misalnya kita di tahun 2020, berarti era APBN-nya itu sudah dirancang pada sekitar bulan Agustus, bulan Juli hingga bulan Desember tahun ini untuk APBN tahun 2021. Nah, selanjutnya itu ada APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, di sini sama aja, APBD dan APBN itu sama-sama rancangan keuangan, tapi bedanya APBD ini diselenggarakan atau dibuat di daerah gitu oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, lanjut ada yang kedua, yaitu fungsi APBN dan APBD. Nah, fungsi dari APBN itu ada 6, teman-teman, yaitu pertama otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, otorisasi ini di APBN sendiri, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Sementara fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, ada fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi, yaitu anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan yang terakhir, di fungsi APBN sendiri ada fungsi stabilisasi, yaitu anggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Nah, selanjutnya ada fungsi APBD. Nah, sama nih fungsi APBD sama fungsi APBN, cuman yang membedakan di fungsi terakhir. Di APBD tidak ada fungsi stabilisasi. Jadi sama-sama di APBD itu ada fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Bedanya kalau tadi di fungsi yang APBN itu adalah anggaran negara, sedangkan di fungsi APBD ini, APBD menjadi dasar gitu. Kayak misalnya di otorisasi, APBD menjadi dasar Pemda untuk melaksanakan pendapatan belanja. Di perencanaan, APBD menjadi pedoman bagi Pemda dalam merencanakan kegiatan. Di pengawasan, APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai. Di alokasi, APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya alam, efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Dan yang terakhir, distribusi, yaitu APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Next itu ada tujuan APBN dan APBD. Nah, mengenai tujuan APBN ini, ada beberapa tujuan dibuatnya APBN. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Sementara di sisi lain, ada yang namanya tujuan APBD. Tujuan APBD itu sebenarnya kurang lebih sama ya dengan tujuan APBN, teman-teman. Tapi yang menjadi beda atau yang menjadi pembeda, balik lagi, APBN itu tadi untuk negara atau untuk pemerintah pusat, sementara APBD itu untuk suatu daerah tertentu, ya kayak tadi misalnya provinsi ataupun kabupaten atau kota.
Nah, sementara tujuan APBD-nya disusun itu, yang pertama sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Yang kedua, sebagai gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima menjadi pendapatan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Dan yang terakhir, sebagai pedoman kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari dari pelaksanaan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sumber penerimaan negara dan daerah. Yang pertama, sumber penerimaan negara. Jelas ya, sumber penerimaan negara itu teman-teman. Yang pertama itu ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak negara itu, pajaknya itu nggak kayak bukan pajak hotel, pajak restoran, jadi kayak pajak penghasilan. Yang dari orang tua kita, pajak penghasilan, pajak rokok, biaya cukai rokok gitu. Itu termasuk penerimaan pajak. Pajak di sini merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Oke, yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak ini merupakan penerimaan yang terdiri atas sumber daya alam dan bagian pemerintah atas laba BUMN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu, teman-teman? Sumber daya alam Indonesia itu kan sangat banyak ya. Ada pertambangan, minyak bumi, terus ada kelapa sawit dan lain-lain sebagainya. Itu tuh mereka tuh termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Jadi ada beberapa persen dari perusahaan itu yang harus diberikan langsung gitu kepada negara. Nah, yang terakhir ada hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri ataupun luar negeri yang tidak mengikat. Jadi itu hibah yang dimaksud di sini. Nah, lanjut di sini ada sumber pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah ini terbagi dari beberapa macam ya. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, PAD ini pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-ungan. Nah, biasanya itu contohnya itu kayak pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah. Jadi kayak, misalnya apa aja sih itu Pak pajak daerah? Pajak daerah itu kayak termasuk kayak, misalnya kayak pajak hotel, terus kayak retribusi reklame, kayak gitu-gitu, retribusi parkir, itu termasuk pendapatan itu bagi si daerah. Jadi kayak misalnya yang kita ketemu ini, teman-teman, misalnya teman-teman pergi ke daerah GBK atau ke daerah Museum Kota Tua atau Museum Bahari, itu kan pasti teman-teman membayar, biasanya tuh ada uang retribusi di museum tuh biasanya Rp500, Rp1.000. Nah, itu tuh masuk ke dalam kas daerah atau masuk ke dalam pendapatan si daerah. Nah, selanjutnya yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan itu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk biaya kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Misalnya bagian dari PBB, biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis pengeluaran negara dan daerah. Apa aja sih itu jenis-jenis pengeluaran negara atau pemerintah pusat? Nah, yang pertama itu tentu ada yang bisa atau biasa kita kenal dengan belanja pemerintah pusat. Nah, belanja pemerintah pusat itu dikelompokkan ada dua. Yang pertama itu menurut organisasi atau kementerian lembaga. Lalu yang kedua belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang pertama itu ada pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum. Serta ada kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Nah, yang terakhir, belanja pemerintah pusat menurut jenis belanjanya, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Ini dan sebagainya. Nah, lanjut ada jenis-jenis pengeluaran pemerintah daerah. Yang pertama itu ada belanja. Nah, belanja di sini ada 3, yaitu pengeluaran rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Nah, pengeluaran rutin itu misalnya pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan itu biasanya tuh kayak belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja peliharaan, belanja perjalanan dinas, pinjaman, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja operasional. Sementara belanja modal terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Misalnya kayak aset tetap itu seperti kayak rumah dinas kayak gitu-gitu kan. Lalu ada belanja yang tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kita masuk mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Jelas ya, kita harus mengetahui gitu gimana sih
atau gimana sih pola penyusunan APBN sehingga terbentuknya APBN, atau gimana sih kita menyusun APBD. Nah, langkah-langkahnya itu untuk APBN itu sendiri diatur di pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, lalu diubah menjadi pasal 23 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Nah, proses penyusunan APBN itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, pemerintah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dengan penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Nah, yang kedua, setelah pemerintah mengajukan RAPBN itu akan diajukan lagi kepada DPR atau Dewan Perwakilan. Setelah RAPBN udah disusun nih atau udah dari pemerintah tuh udah menetapkan nih. Nah, baru pemerintah mengajukan kepada pihak DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini DPR masuk ke tahap selanjutnya akan membahas dan menetapkan RAPBN menjadi APBN. Jika diterima, maka RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika RAPBN ditolak, maka pemerintah harus menggunakan APBN pada tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan APBD? Di sini APBD ini sama, teman-teman, ada 4 caranya atau ada 4 proses penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Lalu yang kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD yang telah dirancang oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas. Lalu yang ketiga, DPR membahas RAPBD bersama dengan tim anggaran eksekutif. RAPBD yang telah disetujui DPRD akan disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Jadi sama ya, teman-teman. Jadi RAPBD yang disetujui itu bakalan dikasih lagi atau bakal dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk dilaksanakan atau untuk dijalankan. Nah, selanjutnya ada pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Apa aja sih pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian? Yang pertama itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menciptakan kestabilan moneter atau keuangan negara. Yang ketiga, menciptakan investasi di masyarakat. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Dan yang kelima, memperluas kesempatan kerja dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Ya, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, Bapak silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Nah, kan sebelum resmi menjadi APBN itu masih menjadi rancangan. Apakah bisa suatu rancangan APBN itu ditolak? Dan apa sih yang mendasari atau penyebabnya rancangan APBN itu ditolak, Pak? Iya, terima kasih. Pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih Rido dari kelas 11 IPS 1 yang telah bertanya. RAPBN ya. Bisa nggak sih RAPBN itu ditolak dan kenapa bisa ditolak? Jawabannya bisa, Rido. Itu Bapak ambil kasus atau Bapak ambil contoh di tahun 2013. Jadi di tahun 2013 itu ada fraksi di DPR yang menolak RAPBN tahun 2013. Itu alasannya, jadi bisa ditolak ya Rido oleh teman-teman fraksi di DPR. Jadi misalnya pemerintah udah memutuskan nih RAPBN-nya segini, tapi ketika dibahas dan dibawa ke DPR, itu ada fraksi yang menolaknya. Jadi bisa ya Rido. Jadi karena kan di DPR balik lagi, itu di DPR itu banyak fraksi, jadi itu bebas bisa menolak atau menerima. Nah, salah satunya atau yang Bapak tahu kenapa RAPBN tahun 2013 itu ditolak oleh salah satu fraksi di DPR itu, yang pertama itu pemerintah tuh menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan menetapkan tingkat inflasi itu tidak realistis. Sementara pemerintah itu juga tidak memiliki alasan yang pasti gitu, alasan yang kuat kenapa memutuskan atau menetapkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak realistis gitu. Angkanya itu tidak memungkinkan gitu. Kalau tidak salah inflasi sekitar 8,5 sampai 9% gitu. Sementara di situ juga ada yang namanya subsidi BBM. Nah, subsidi BBM-nya itu yang Bapak tahu itu agak tinggi lah, agak jauh lah. Jadi kayak kurang masuk akal. Jadi oleh si fraksi itu merasa bahwa ini tidak cocok untuk dijadikan APBN tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, salah satu fraksi tersebut itu menolak RAPBN tahun 2013. Begitu, Nak Rido. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Iya, sama-sama, Nak Rido.
Oh iya, buat teman-teman kelas 11 IP1, karena keterbatasan waktu juga, Bapak sudah lama memberikan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak cukupkan, dan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini bahwa APBN dan APBD itu sama-sama rancangan. Bedanya APBN itu dibuat oleh pemerintah pusat dan disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, sementara APBD rancangan yang dibuat oleh pemerintah daerah di gubernur atau seperti di tingkat provinsi, kabupaten, kota bersama dengan DPRD. Nah, buat mekanisme penyusunan antara APBN dan APBD kurang lebih hampir sama. Jadi yang pertama itu di APBN pemerintah menyusun RAPBN bersama kementerian dan lembaga, lalu pemerintah memberikan kepada DPR, lalu DPR akan membahas di sidang parlemen bersama pemerintah apakah RAPBN-nya itu disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka menggunakan RAPBN yang diajukan dan dikembalikan kepada pemerintah untuk dijalankan menjadi APBN di tahun selanjutnya. Lalu jika tidak disetujui atau jika keputusan tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah akan menggunakan APBN di tahun sebelumnya. Nah, untuk soal evaluasi, Bapak akan memberikan soal evaluasi pada terkait pembelajaran pagi hari ini di kolom GCR yang seperti biasanya. Jadi nanti teman-teman kelas 11 IP1 mengisi soal yang telah ada di GCR yang sudah Bapak buat dan tenggatnya Bapak buka sampai pukul 5 sore nanti. Nah, selanjutnya selain ada soal evaluasi yang langsung dikerjakan, ada juga pekerjaan rumah buat teman-teman kelas 11 IP1. Nah, pekerjaan rumah ini sama di GCR dan mekanismenya sama seperti tugas-tugas yang sebelumnya, dikumpulkan melalui Microsoft Word atau diketik, dan tenggat waktu Bapak berikan seminggu dari sekarang. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Pak. Iya, tidak. Baik, Bapak rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga diri, jangan berkerumun, tetap di rumah aja lah, jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak, gitu. Jangan ketemu sama orang-orang, tetap 3M-nya, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kurang lebihnya dari Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pagi, Pak. Terima kasih, Bapak.